Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir Lampung Newspaper.co.id dengan headline Polda Lampung bongkar penipuan ritual mistis, pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Lampung Selatan melaporkan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penipuan, pemerasan, dan pornografi yang melibatkan seorang pria bernama E 38 tahun. Pelaku menggunakan modus kepercayaan mistis untuk menjerat korbannya, seorang wanita asal Lampung dengan ancaman penyebaran konten pornografi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Doni Arif Praptomo, menjelaskan bahwa kasus ini berawal ketika korban dimasukkan ke dalam grup WhatsApp keluarga besar Jamani CS oleh seorang kenalannya, Jamani, pada 14 Januari 2024. Dalam grup tersebut, pelaku mengklaim memiliki kemampuan mendeteksi aura negatif melalui foto dan berhasil meyakinkan korban untuk datang ke rumahnya di Cilegon, Banten dengan alasan mengobati guna-guna, ujar Kombes Doni. Setelah melakukan ritual yang diduga palsu, pelaku meminta korban mengirimkan uang sebesar 60 juta rupiah untuk membeli kerbau sebagai bagian dari acara syukuran. Korban yang sudah percaya akhirnya mengirimkan uang hingga total mencapai 56 juta rupiah, lanjut Kombes Doni. Tak berhenti di situ, pelaku menghubungi korban melalui panggilan video call dengan dalih melanjutkan pengobatan dari jarak jauh. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari Tanggamus.co.id dengan headline Masa geruduk KPU Tanggamus, massa dan polisi saling dorong. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Kamis pagi 22 Agustus 2024 digeruduk oleh massa yang tidak puas dengan hasil pemilihan. Massa yang datang untuk melakukan unjuk rasa itu terlihat mulai anarkis lantaran ingin masuk ke dalam kantor KPU. Beruntung, petugas kepolisian dari Polres Tanggamus yang berjaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa berhasil meredam massa sehingga massa tidak berhasil masuk ke dalam kantor KPU Tanggamus. Kendati meredam aksi massa, namun aksi dorong-dorongan hingga tendangan massa ke petugas kepolisian yang bertameng lengkap tak bisa dihindari. Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda bahkan turun langsung dengan bodi protektor dan menggunakan pengeras suara mencoba menenangkan massa. Akhirnya situasi berhasil dikendalikan dan kondusif. Aksi demonstrasi di kantor KPU Tanggamus tersebut bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan hanya simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi hal buruk saat pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 3 lokasi strategis, yaitu lapangan Pemkab Tanggamus, Pantai Kota Agung, dan jalan area kantor KPU Tanggamus Kamis 22 Agustus 2024. Selain mengamankan unjuk rasa di kantor KPU Tanggamus, polisi juga mensimulasikan berbagai situasi yang mungkin terjadi selama kampanye berlangsung, termasuk pengamanan massa pendukung dan pengawalan calon bupati. Dilakukan pula patroli gabungan antara TNI dan Polri juga diperagakan sebagai bentuk sinergi antara kedua instansi dalam menjaga keamanan selama proses kampanye. Setelah tahapan kampanye, simulasi berlanjut ke tahap pemungutan suara yang mencakup proses pencoblosan dan pengamanan kotak suara dari tempat pemungutan suara menuju panitia pemilihan kecamatan. Simulasi juga menekankan pentingnya pengawalan kotak suara yang aman dan lancar untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Tanggamus, AKBP Rifanda mengatakan bahwa simulasi ini merupakan bagian dari persiapan Polres Tanggamus dalam menghadapi kemungkinan situasi-situasi darurat dalam pelaksanaan pilkada. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.